Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome for my daily experience. Selamat datang di channel saya Hadi Al-Hail. Di dalam channel ini kamu bisa mendapatkan 3 aspek ilmu. Yang pertama tentang education, yang kedua experience, dan yang ketiga adalah self improvement. Gak sabar? Ya, sama saya juga. Gak sabar ingin berbagi dan sharing kepada teman-teman dalam sebuah topik tentang pendidikan dengan judul jeng 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 beasiswa Kemendikbud. Ya, khusus di konten video ini saya akan bercerita tentang beasiswa Kemendikbud. Ada berapa teman-teman? Sebenarnya ada banyak, tapi khusus di video ini saya akan beritahu 3 jenis beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Yang pertama adalah beasiswa LPDP. Oke, sudah kenal teman-teman? Saya yakin yang nonton ini ada yang sudah kenal, ada yang belum. Nah, untuk dari itu kita mulai dari hal yang paling dasar ya teman-teman. Secara general, beasiswa LPDP ini adalah termasuk beasiswa yang cukup tua ya, tertua dari beasiswa-beasiswa lain, karena beasiswa LPDP ini sudah cukup lama didirikan dan sudah berkembang semakin pesat ya, sehingga seleksinya juga membutuhkan strategi yang lebih khusus supaya bisa masuk menjadi award atau pemenang dari penerima beasiswa LPDP ini. Oke, kita lanjut ke dalam sebuah topik khusus dari LPDP ini. Apa sih menarik dari LPDP ini? Yang menarik dari LPDP ini adalah LPDP ini menyediakan banyak jalur masuk, teman-teman. Banyak jalur masuk, akan tetapi dispesifikkan di dalam 3 kategori program. Sebelum saya kasih tahu programnya apa saja, tapi saya perlu memberikan ilmu awal kepada teman-teman bahwasanya beasiswa LPDP ini hanya diperuntukkan oleh mahasiswa S2 atau S3. Jadi yang saat ini sedang berada di sarjana S1 dan ingin melanjut S2, S3 boleh menggunakan layanan LPDP ini gitu. Kemudian jalur masuknya ada 2, jalur LOE atau non LOE. Jalur LOE itu adalah jalur yang teman-teman masuki ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus di kampus tujuan terlebih dahulu. Teman-teman sudah lulus di kampus tujuan dulu, baru mendaftar LPDP. Gitu. Itu namanya jalur LOE. Ada jalur yang kedua. Jalur kedua namanya jalur non LOE. Jadi teman-teman yang posisinya sekarang belum mendapatkan LOE, belum diterima dari kampus manapun, maka boleh menggunakan jalur non LOE untuk mendaftar LPDP gitu. Ya, teman-teman, setelah tahu jalurnya apa saja, maka kita masuk ke programnya. Nah, LPDP ini menyediakan 3 program. Dan di dalam program itu ada banyak sekali jalur-jalur masuk lulus LPDP. Baik, izin ya, noise, distraksi. Oke. Nah, jalur pertama adalah jalur umum. Beasiswa umum. Beasiswa umum ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu adalah beasiswa reguler, beasiswa PTUD, dan beasiswa parsial. Kemudian jalur yang kedua adalah jalur beasiswa targeted. Nah, jalur beasiswa targeted ini ada banyak, yaitu ada dari penguatan sektor publik. Jadi untuk penguatan sektor publik ini teman-teman bisa masuk dari kategori jalur dokter spesialis, kemudian dari jalur beasiswa dokter praktisi, kemudian dari jalur beasiswa PNS, TNI atau Polri,
kemudian dari jalur beasiswa pendidikan kader ulama. Jadi teman-teman yang ingin masuk dari beasiswa targeted ini boleh menggunakan penguatan sektor publik dengan ketentuan jalur-jalur yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian dari targeted ini ada lagi untuk penguatan sektor industri. Nah, untuk penguatan sektor industri ada lagi jalur yang dibuka, yaitu adalah beasiswa kewirausahaan, beasiswa kerjasama bidang meteorologi dan sains material, kemudian beasiswa kerjasama LPDP dan Dikti serta Stunet. Nah, teman-teman bisa masuk ke dalam jalur-jalur yang saya sebutkan tadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian kemudian yang ketiga adalah program beasiswa afirmasi. Beasiswa afirmasi ini beasiswa jalur khusus ya teman-teman, yaitu adalah beasiswa dengan jalur bisa itu terpencil, bisa itu kurang mampu, bisa itu dari penyandang disabilitas dan lain sebagainya gitu. Secara detail saya sampaikan bahwasanya beasiswa afirmasi ini membuka 4 jalur ya teman-teman. Yang pertama adalah beasiswa putra putri Papua. Jadi teman-teman saya yang berada di Papua sekarang boleh mendaftar dari jalur beasiswa putra putri Papua ini dengan program afirmasi. Kemudian yang kedua jalurnya adalah jalur beasiswa daerah afirmasi atau 3T. Jadi teman-teman saat ini yang berdomisili di 3T boleh nih langsung aja achieve ke dalam beasiswa afirmasi untuk LPDP gitu. Kemudian ada prasejahtera dan penyandang disabilitas gitu. Oke teman-teman, edukasi mengenai beasiswa LPDP saya tutup sampai di sini. Mari kita berpindah ke sesi kedua, yaitu adalah beasiswa pendidikan Indonesia. What the thing? What the meaning? Oke, apa itu beasiswa pendidikan Indonesia? Ya, beasiswa pendidikan Indonesia adalah beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud juga ya teman-teman. Jadi ada banyak kampus-kampus tujuan yang sudah bekerja sama dengan beasiswa pendidikan Indonesia ini. Diperuntukkan kepada siapa saja beasiswa pendidikan Indonesia ini? Nah, ada kabar gembira buat teman-teman semuanya. Beasiswa pendidikan Indonesia ini diperbolehkan untuk S1, S2, dan S3 gitu. Akan tetapi teman-teman perlu diriset lebih dalam lagi. Karena apa nih yang diriset sebelum masuk ke karenanya? Yang diriset terlebih dahulu adalah kampusnya. Jadi beasiswa pendidikan Indonesia ini tidak bekerja sama kepada semua kampus atau universitas. Jadi pastikan teman-teman melakukan cek di dalam websitenya BPI atau Beasiswa Pendidikan Indonesia, apakah kampus yang ingin teman-teman tuju itu sudah terdaftar, sudah bekerja sama dengan BPI. Kalau sudah, berarti teman-teman boleh mendaftar di BPI gitu, baik itu S1, S2 ataupun S3. Ya teman-teman, kita bahas secara detail. Nah, untuk beasiswa S1 dari jalur Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI itu ada 3 jenis beasiswa yang bisa diambil, yaitu untuk S1 adalah beasiswa calon guru SMK. Kemudian yang kedua adalah beasiswa Indonesia Maju atau BIM. Ini adalah program yang disediakan oleh BPI ya teman-teman. Kemudian ada jalur pelaku budaya. Nah, kemudian untuk yang S2 ada berbagai macam jalur lagi. Di sini saya sampaikan ada 5 jalur. Yang pertama adalah jalur PTA atau perguruan tinggi akademik. Kemudian yang kedua ada jalur PTV, perguruan tinggi vokasi. Kemudian yang ketiga ada pendidikan dan tenaga pendidikan. Kemudian yang keempat ada pelaku budaya, dan yang kelima ada beasiswa Indonesia Maju atau BIM gitu.
Kemudian yang untuk S3 itu ada 5 jalur juga teman-teman. Yang pertama ada jalur PTA, kedua PTV, yang ketiga pendidikan dan tenaga pendidikan, yang keempat ada pelaku budaya, dan yang terakhir adalah dosen LPTK atau pendidikan profesi guru. Nah, seperti itu. Itulah jalur-jalur masuk untuk di beasiswa pendidikan Indonesia atau BPI. Itu. Nah, teman-teman, di dalam buku panduan sudah tertera dengan jelas secara spesifik dan detail tentang persyaratannya. Jadi teman-teman boleh langsung masuk ke dalam website, kemudian unduh buku panduannya dan gunakan skill literasinya. Dibaca secara menyeluruh dan dipahami apa aja ya persyaratannya. Seperti itu. Oke ya. Nah, kemudian teman-teman ada satu hal penting sebelum kita berpindah ke beasiswa yang ketiga atau yang terakhir. Dari beasiswa BPI ini hanya menyediakan jalur LOE. Ya. Berbeda dengan LPDP, LPDP menyediakan jalur LOE dan non LOE. Sementara kalau BPI ini itu menyediakan hanya jalur LOE, non LOE dia tidak sediakan. Kenapa? Saya nggak tahu. Itu kebijakan dari BPI-nya sendiri ya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan ketika BPI ini hanya mensyaratkan jalur LOE? Maka kebijakan yang harus kita lakukan adalah kita harus lulus dulu di kampus tujuan. Jadi syaratnya adalah kita daftar dulu di kampus tujuan yang ingin kita berkuliah di dalamnya. Kemudian kita dinyatakan lulus. Kemudian surat LOE-nya minta dikeluarkan. Kemudian surat LOE itulah yang akan kita lampirkan ke dalam beasiswa BPI. Seperti itu. Bagus. Oke, terima kasih teman-teman. Itulah pengantar dari saya tentang beasiswa pendidikan Indonesia. Kita skip, berpindah. Kita masuk ke topik yang ketiga, yaitu adalah beasiswa unggulan. Cukup menarik. Nah, beasiswa unggulan ini teman-teman itu diperuntukkan oleh S1, S2 maupun S3. Ada yang beda nih teman-teman untuk jalur beasiswa unggulan. Apa nih bedanya? Yang membedakan jalur beasiswa unggulan ini adalah diperbolehkan untuk yang berstatus maba, kemudian diperbolehkan untuk teman-teman yang sudah mulai berkuliah akan tetapi berada di semester 3 atau 2. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kamu ketika berkeinginan untuk mendaftar di beasiswa unggulan itu maksimal berada di semester 3. Jadi kamu boleh mendaftar di semester 1 atau maba, semester 2 dan semester 3. Kalau kamu sudah semester 4 udah nggak bisa. Ya. Kamu bisa di semester 3. Itu untuk yang S1. Kalau dia untuk S2 itu maksimal di semester 2. Begitu pula dengan S3. Nah, itulah yang menarik dari beasiswa unggulan. Untuk pendaftarannya bagaimana? Untuk pendaftarannya cukup mudah teman-teman. Teman-teman itu nggak perlu melampirkan skor TOEFL ya, kecuali teman-teman itu kuliahnya di luar negeri.
Kalau teman-teman kuliah di luar negeri, teman-teman wajib melampirkan skor TOEFL or IELTS gitu. Akan tetapi kalau teman-teman itu kuliahnya di dalam negeri, maka teman-teman bisa mendaftar di beasiswa unggulan ini tanpa menggunakan skor TOEFL ataupun IELTS gitu ya. Yang pasti teman-teman di sini sudah diwajibkan untuk mendapatkan LOA di beasiswa unggulan ini. Jadi teman-teman sudah harus lulus dulu di kampus ini. Di kampus tujuan sudah harus lulus dulu. Kemudian baru bisa mendapatkan beasiswa unggulan. Gitu ya. Bagaimana cara daftarnya? Cara daftarnya mudah. Hanya tinggal mengunjungi website, kemudian mengunduh buku panduan, kemudian membaca secara menyeluruh buku panduan, dilanjutkan dengan menyelesaikan permintaan di dalam website, yaitu adalah pemberkasan administrasi, dipenuhi secara keseluruhan. Setelah itu submit, sudah selesai gitu. Apa aja sih seleksinya? Seleksinya untuk beasiswa unggulan ini ada dua ya teman-teman. Pertama adalah seleksi administrasi dan yang kedua adalah seleksi wawancara gitu. Oke, so teman-teman, terima kasih sudah menemani saya dan sudah bersedia mendengarkan apa yang saya transferkan kepada teman-teman berkaitan dengan 3 jenis beasiswa yang diselenggarakan oleh Kemendikbud. Yang pertama ada LPDP, kemudian yang kedua ada BPI, dan yang ketiga ada beasiswa unggulan atau BU. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap atau membuat sebuah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan di video ini. Semoga bermanfaat dan saya tutup sebagai closing. Jangan pernah menyerah, karena menyerah itu adalah milik pecundang. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.